Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian untuk ikutin terus video-video terbaru dari Bumi Langit YouTube channel. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Pia di segmen terbaru Bumi Langit YouTube channel yang dinamakan BFF. Apa sih BFF itu? BFF itu singkatan dari Bumi Langit Fun Fact, di mana kalian akan disajikan fakta-fakta menarik yang ada seputar Bumi Langit. Oke teman-teman, di episode pertama ini aku mau cerita tentang salah satu jagoan Bumi Langit. Bisa dibilang dia itu juga salah satu pendekar Bumi Langit di era Jawara. Siapa ya dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah si buta dari Gua Hantu. Apa aja sih fakta-fakta menarik yang mau aku sajikan hari ini? Langsung aja. Fakta pertama, si buta dari Gua Hantu adalah karakter cergam buatan Pak Ganes Tiar Santosa atau yang lebih dikenal sebagai Pak Ganes TH. Komik ini digadang-gadang sebagai salah satu komik silat Nusantara yang paling terkenal. Saking terkenalnya, si buta dari Gua Hantu ini sudah diadaptasi ke berbagai media. Komik si buta dari Gua Hantu pertama kali terbit tahun 1967 dan fokusnya adalah asal-usul si buta dari Gua Hantu yang bernama asli Banda Mandrawata. Barda itu mulanya adalah seorang pemuda tani yang cukup mahir bersilat di sebuah desa di pelosok Banten. Suatu hari, desanya diobrak-abrik oleh seorang berjuluk mata malaikat yang merupakan seorang pendekar buta yang sakti. Peristiwa itu lalu menewaskan ayah gadis pujaannya dan juga ayah Barda. Sedih banget gak sih? Barda ingin menuntut balas, tapi ilmu silatnya belum cukup nih buat melawan si mata malaikat. Barda kemudian memilih menyepi dan memperdalam ilmu di sebuah gua. Susah payah ia mempelajari ilmu si mata malaikat yang buta tapi sangat tangguh. Tapi demi menguasai ilmu itu, Barda terpaksa membutakan matanya sendiri. Meskipun buta, tapi naluri dan indera pendengaran Barda jadi lebih kuat loh teman-teman. Singkat cerita, berbekal ilmu yang dipelajarinya itu, dia membuat perhitungan dengan mata malaikat. Barda akhirnya bisa mengalahkan si mata malaikat dan menuntaskan dendamnya. Tapi ternyata itu baru awal dari petualangan Barda yang kini dijuluki si buta dari Gua Hantu. Dia lalu mengembara ke pelosok Nusantara untuk memberantas kejahatan. Itu tadi tentang si buta dari Gua Hantu. Nah, komik si buta dari Gua Hantu ini dikenal sebagai komik yang penuh dengan koreografi silat yang keren dan juga penuh dengan intrik dan banyak kejutannya. Tapi siapa sih orang yang berada di balik komik si buta dari Gua Hantu ini? Dialah Pak Ganes TH teman-teman. Pak Ganes itu lahir pada tanggal 10 Juli 1935 di Tangerang, Banten. Dia mulai menekuni dunia gambar sejak masa sekolah menengah Tionghoa Kuikuan. Karena kemampuan gambarnya, ketika remaja dia sudah biasa menggambar logo untuk restoran meskipun hanya diupas mangkuk bubur. Dia pertama kali merintis karir profesionalnya sebagai ilustrator untuk harian Warta Bakti. Namun, dia lebih memilih mencurahkan perhatiannya sebagai cergamis setelah tahun 1965. Dia juga ganti haluan, dari yang semula membuat cergam roman remaja menjadi fokus menggarap cergam silat. Itu jadi pilihan yang baik buatnya karena itu membuat namanya semakin dikenal. Karena popularitas komik si buta dari Gua Hantu, di Indonesia itu kemudian ada yang namanya demam komik silat. Satu persatu komikus di Indonesia mulai mencoba membuat komik silat juga. Salah satunya adalah komikus genre roman yang bernama Pak Yan Mintaraga yang juga mencoba membuat komik silat. Gara-gara pengaruh Pak Ganes TH pula, standar riset untuk menciptakan cergam silat Nusantara pun meningkat. Misalnya, ketika dia membawa petualangan si buta ke Sumbawa, Pak Ganes itu ikut meriset lebih dulu soal daerah itu. Pak Ganes TH sendiri dikenal akrab dengan tradisi lisan dan silat Betawi yang hidup di lingkungannya. Dia seringkali mengunjungi perguruan silat di sekitar kampungnya untuk mendapat referensi gerakan silat untuk tokoh-tokohnya. Hal itu lantas jadi kelaziman proses kreatif di antara para cergamis silat di Indonesia. Teman-teman, kalau kalian baca komik si buta dari Gua Hantu, kalian pasti merhatiin deh. Bajunya si Barda itu kan kayak warna hijau, terus kayak ada sisik-sisiknya juga. Nah itu ada asal-usulnya juga teman-teman. Jadi
Bajunya si Barda itu terbuat dari kulit ular raksasa yang dia kalahkan ketika dia sedang memperdalam ilmu silatnya di sebuah gua. Ular raksasa ini dia kalahkan dengan sebilah batu potongan stalaktit gua yang kemudian menjadi senjata andalan si buta. Kulit ular itu lalu dia lucuti dan dibentuk menjadi jubah tarungnya. Sisik ular itu memberi perlindungan dan kekebalan terhadap senjata tajam. Selain itu, aura dari sisik ular itu memiliki getaran penakluk yang bisa menggetarkan nyali lawan atau hewan buas yang mengancam. Jubah tarung inilah yang menjadi kostum ikonik Barda si buta dari gua hantu hingga saat ini. Dalam perjalanannya, si buta dari gua hantu tidak sendirian. Dia ditemenin sama seekor monyet lucu bernama Wanara atau Kliwon. Wanara atau Kliwon? Ayo yang mana? Ternyata ini juga ada ceritanya loh teman-teman. Ada hal menarik dari Wanara versi komik dan versi sinetronnya, yaitu jika di komik pembaca lebih akrab dengan nama Wanara, maka di versi sinetron penonton mengenalnya dengan nama Kliwon. Hal itu dikarenakan saat proses syuting, monyet yang sudah disiapkan untuk memerankan Wanara ternyata bernama Kliwon. Sehingga saat pengambilan gambar, monyet tersebut tidak bereaksi saat dipanggil dengan nama Wanara. Akhirnya, untuk kelancaran proses syuting, tokoh monyet ini dipanggil Kliwon. Nama Kliwon kembali menjadi panggilan bagi monyet Barda di komik barunya. Dalam perjalanannya mengelilingi Nusantara, si buta ini bertemu dengan banyak sekali orang. Gak cuma kawan, tapi juga lawan. Siapa aja sih lawan-lawannya si buta dari gua hantu ini? Pertama, ada Mata Malaikat. Mata Malaikat adalah seorang pendekar buta yang sangat sakti. Dia ini sudah buta sejak lahir, makanya sering banget diajak sama teman-temannya. Dengan dendam membara, Mata Malaikat menciptakan sendiri ilmu saktinya. Dia kemudian menebar ketakutan di mana-mana karena kebenciannya terhadap masyarakat. Mata Malaikat dikenal sebagai musuh bebuyutan dari si buta dari gua hantu. Kedua, ada arwah gentayangan. Salah satu pendekar aliran hitam di Gunung Tambora yang mengincar Reo demi imbalan harta yang melimpah. Kesaktiannya mampu menghilangkan bobot hingga sulit dideteksi dan kepandaiannya memainkan pedang tipis membuat Barda kewalahan. Bahkan hingga terluka parah nih ceritanya. Ketiga, ada Leak Hitam. Leak Hitam adalah seorang kepala desa yang serakah dan penuh tipu daya. Dia bernama asli Inyoman Futuoka. Ia menyamarkan kejahatannya dengan lihai, bahkan dari para pendekar, yang kemudian menjulukinya Leak Hitam. Karena popularitasnya, kisah si buta dari gua hantu juga pernah diadaptasi dalam bentuk sinetron yang kemudian ditayangkan oleh TV swasta pada tahun 1993. Saat itu karakter Barda Mandrawata diperankan oleh aktor Hadi Leo. Si buta juga pernah muncul dalam serial televisi Reo Manusia Serigala pada tahun 2003 yang diperankan oleh Tias Wahono. Si buta dari gua hantu juga telah diadaptasi dalam film. Sebelumnya telah dibuat hingga 7 film dengan judul berbeda dari tahun 1970 sampai 1990. Judul-judul film tersebut seperti Si Buta dari Gua Hantu, Neraka Perut Bumi, dan Bangkitnya Mata Malaikat. Ternyata dalam perjalanannya, si buta dari gua hantu juga mendirikan suatu perguruan yang dinamakan Elang Putih yang dia dirikan bersama pendekar legendaris lainnya bernama Mandala. Ia mencari penerus ilmu silatnya yang hanya ada satu di setiap generasinya. Dalam komik Jaga Bumi, diceritakan bahwa salah satu penerusnya adalah Yekti, yang kemudian harus berhadapan dengan Tri Cemeti Sakti, murid Mata Malaikat. Yekti juga buta akibat pertarungannya dengan Tri Cemeti Sakti saat berusaha menghentikan kristal setan jahat. Untuk menjawab kerinduan fans, pada tahun 2020, kreator-kreator muda Indonesia berkumpul dan bersatu dalam satu antologi komik yang dinamakan Si Buta dari Gua Hantu Putih Hitam. Komik antologi berisi kurang lebih 10 cerita dibawakan oleh penulis dan ilustrator komik dalam warna hitam putih dan style gambar yang beragam. Oke, tadi kita udah bicara komik, terus juga ada sinetron, terus juga ada film. Nah, gak berhenti sampai di komik, sinetron, dan film, Si Buta dari Gua Hantu akan menjadi salah satu karakter yang bisa dimainkan atau istilahnya playable karakter di salah satu game lokal Indonesia yang bernama Lokapala.
Ceritanya, Ancient Ones membawa para pemain untuk bisa memasuki dunia jawara Indonesia dan nantinya pemain bisa memainkan pendekar legendaris ini. Tunggu tanggal mainnya ya. Sabar kan? Oke teman-teman, itu tadi 10 fakta menarik tentang si buta dari gua hantu. Kalau kalian punya saran nih, kira-kira karakter Bumi Langit mana ya yang pengen aku umbar lagi fakta-fakta menariknya? Tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari Bumi Langit YouTube channel. Oke, sekian dulu. Terima kasih semuanya.